Hai saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, saya sendiri menikmati dakwah sehingga saya menjadi orang yang terhibur dengan namanya dakwah. Kenapa terhibur dengan dakwah? Tidak ada agama yang komplit di dunia ini kecuali agama Islam. Dan tidak ada agama yang bisa memberi pencerahan kepada seluruh penduduk bumi kecuali Islam. Kita bisa melakukan itu. Saya kasih contoh. Saya mau berdakwah ke Guangzhou di Cina. Saya diminta tahun 92 untuk pergi berdakwah di Cina, di kampung-kampung. Dalam rangka berdakwah di sana, saya naik pesawat ke Batam. Batam saya isi acara selesai, saya menyeberang ke Singapura. Singapura saya tidak pakai gamis seperti ini, saya pakai celana panjang, pakai kemeja biasa dan jaket. Saya tunggu sahabat saya orang Sarawak, Malaysia, namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini dia datang pakai gamis, serban di lehernya 50 cm, imamah di kepalanya 30 cm. Kami dua-dua makan di airport, lalu saya bilang sama beliau, Ustaz, kenapa kita tidak pernah berdakwah di atas pesawat? Dia bilang sama saya, ente gila. Bagaimana mungkin berdakwah di atas pesawat? Karena di atas pesawat itu orang kafir semua. Saya bilang, itu adalah hamba Allah, tapi udara itu punya Allah. Kapan kita tidak berdakwah, Allah jatuhkan pesawat. Apa kata Abdul Muthalib kepada saya? Tidak usah kita bahas dakwah, kita bicara makan, masih mau bicara dakwah. Akhirnya saya diam saja, saya juga tidak bahas dakwah. Kami makan selesai, saya tanya, sudah punya tiket? Sudah. Seat nomor berapa? Dia dapat seat nomor 23E. Saya bilang, saya dapat seat nomor 5E. Alhamdulillah, kami duduk dan dipanggil masuk pesawat. Begitu saya masuk pesawat seat 5E, di samping kanan saya 5F laki-laki, di samping kiri saya 5D laki-laki. Aman, saya tentram karena semua laki-laki, walaupun dia bukan Islam tapi laki-laki. Tapi begitu Abdul Muthalib dia masuk, mau duduk di sebelah dia 23F perempuan Cina, Konghucu. Walaupun tidak pakai jilbab tapi dia pakai pakaian biasa. Begitu dia duduk, tiba-tiba datang perempuan Rusia namanya Katerina, pakai pakaian seperti naik dari kolam renang. Begitu dia duduk di samping kursi 23E, antara pakaian Abdul Muthalib dengan Katerina bertentangan. Begitu pesawat dia terbang, Abdul Muthalib dia menangis. Ketika dia menangis, yang bertanya bukan perempuan Cina ini, tapi perempuan Rusia ini. Apakah Tuhan sakit? Abdul Muthalib menangis lebih keras lagi. Ketika dia menangis lebih keras lagi, pramugari itu datang, bawa dokter periksa, ternyata dia tidak sakit. Dan kami semua penumpang pada panik, dan saya berdiri, saya lihat dari depan. Oh, yang menangis adalah sahabat saya. Begitu saya datang, saya lihat keadaan ini, saya bilang, orang ini tidak sakit. Dia menangis cuma ada 3 hal pada dirinya di saat ini. Pertama, dia duduk dengan perempuan cantik, tapi sayang perempuan cantik ini akan menjadi kayu bakar di nerakanya Allah. Yang kedua, dia duduk dengan perempuan cantik, tapi perempuan cantik ini telah menghinakan dirinya. Yang ketiga, dia duduk dengan perempuan cantik, tapi dia tidak bisa menyampaikan kalimat kebaikan. Akhirnya dia takut ditanya oleh Allah. Akhirnya dia menangis. Apa jawaban Katerina? Benarkah Tuhan menangis karena 3 hal ini? Abdul Muthalib mengangguk kepalanya. Iya, saya menangis karena 3 hal ini. Apa jawaban Katerina? Apakah Tuhan siap membimbing saya? Apa yang terjadi? Ternyata Katerina bujang, Abdul Muthalib juga bujang. Kami tiba di Guangzhou, kami tutup auratnya sampai ke tempat lokasi acara. Kami Islamkan perempuan Katerina Rusia ini, kami ganti nama dengan Khadijah. Langsung akad nikah dengan Abdul Muthalib. Sekarang Katerina menjadi ustazah terbaik di Moskow, Rusia. Saya sudah 2 kali datang ke Rusia. Saya malu karena dakwah mereka membuat orang intelektual itu masuk Islam. Nah, kenapa kita tidak menggerakkan itu di tanah air yang kita cintai ini? Saya kira itu menjadi cerita yang bagaimana kita bangkitkan kembali. Karena pengalaman Rasulullah dengan sahabat sangat luar biasa. Bagaimana Nabi dengan semangat melakukan hal itu. Bagaimana Abu Bakar Siddiq, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana Ali bin Abi Thalib, dan bagaimana sahabat-sahabat lain, sehingga mereka mengantarkan. Dan bagaimana ulama-ulama sampai ke negeri kita dengan dakwah itu. Ini yang belum tumbuh dengan baik. Kalau tadi guru kita Ahmad Fauzi Zawawi mengatakan, apakah siap sholat subuh? Tidak perlu pertanyaan itu kepada kita. Hari ini kita malu di dunia ini.
220 juta umat Islam dengan masjid yang tersedia 998.000, hanya 4 yang makmur di Indonesia. 1 di Yogyakarta,